semuanya, selamat datang di Albariki Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas ya kelebihan dan kekurangan Isuzu Panther ya, terutama tipe Grand Touring ini ya teman-teman. Kita bahas dulu dari kelebihannya ya. Kelebihan yang pertama menurut saya adalah desain ya teman-teman. Kendati memang desainnya ini agak ketinggalan zaman ya, atau mengingatkan pada MPV tahun 2000-an, tapi menurut saya ini desainnya malah sporty dan gagah ya teman-teman. Apalagi dengan adanya ban konde ya di belakang. Wah, ini menambah kegagahannya kalau menurut saya ya teman-teman. Itu subjektif sih. Tapi menurut saya desainnya ini sporty ya dan gagah. Lalu kelebihan yang kedua ya. Kelebihan yang kedua yakni joknya ya teman-teman. Jok Isuzu Panther ini menurut saya empuk ya. Empuk dan nyaman ya. Kendati memang kurang sportif sih memeluk tubuh ya. Akan tetapi joknya sendiri empuk dan nyaman ya. Diduduki berlama-lama itu enak ya. Selanjutnya kelebihan yang ketiga adalah AC ya teman-teman. AC ini banyak ya yang kagum ya pada AC ke Panther ini. Karena kenapa? AC-nya itu dingin ya. Dingin menggigil. Jadi mau cuaca sepanas apapun juga AC-nya sanggup mendinginkan kabin ya teman-teman. Ini kelebihannya ya. Selanjutnya yakni jarak bodi ke tanah ya, cukup tinggi atau ground clearance ya. Ini ground clearance-nya cukup tinggi. Ditambah lagi bannya ya. Bannya juga tinggi. Ini menambah kepedean kita ya untuk melewati berbagai medan jalan yang rusak ataupun yang kurang baik gitu ya. Kita pede ya karena ground clearance tinggi, ditambah bannya ini bannya juga ban sporty ya gitu. Selanjutnya adalah suspensi ya. Suspensinya ini enak ya teman-teman. Yakni suspensinya cukup empuk ya. Kendati memang agak sedikit limbung lah kalau dibawa kecepatan tinggi. Cuman kalau untuk daily use malah enak ya, karena suspensinya ini empuk. Selanjutnya kelebihan yang diincar setiap orang ya adalah mesinnya bandel dan tahan banting teman-teman. Benar ya, ini mesin Panther ini wah luar biasa ya, bandel dan tahan banting. Kita isi solar biasa juga mesinnya tetap jalan ya teman-teman, dan tidak ada kendala yang berarti ya. Makanya itulah ya mengapa orang-orang menginginkannya atau keinginan membeli Panther itu ya karena itu mesinnya yang bandel dan tahan banting. Kelebihan selanjutnya ya ini adalah irit BBM ya teman-teman. BBM-nya wah luar biasa ya. Untuk pemakaian dalam kota macet-macetan saja itu bisa 111, 112 ya teman-teman. Itu dengan metode penghitungan full to full ya. Kalau mesinnya masih baik ya, sudah dikalibrasi seperti itu segitu ya. Konsumsi BBM-nya 111, 112 ya. Mentok-mentok macet parah 110 masih bisa teman-teman. Nah, selanjutnya ya nih bisa kelebihan lainnya ya, bisa menenggak solar busuk ya teman-teman. Ya ini berhubung mesinnya itu tahan banting dan bandel ya teman-teman. Jadi diisi solar busuk pun ya sehat-sehat saja gitu mesinnya teman-teman. Itulah kelebihannya Panther. Selanjutnya kelebihan lainnya adalah spare part ya teman-teman. Spare partnya melimpah dan banyak ya, tidak perlu khawatir ya kita tidak mempunyai spare part Panther ini. Spare partnya melimpah ya. Perawatannya juga murah ya teman-teman. Nah, selain itu kelebihan yang terakhir adalah resale value ya, terjaga ya. Harganya itu awet ya teman-teman. Turunnya turun ya, cuman sedikit-sedikit ya. Antara ini Panther ini dengan Innova diesel, turunnya masih banyakan Innova bensin ya, maaf. Sama Innova bensin ya, turunnya masih banyak Innova bensin daripada Panther ini ya teman-teman. Jadi Panther ini adalah resale value-nya ya. Resale value-nya itu terjaga ya teman-teman. Itulah ya
menurut opini saya ya teman-teman, kelebihan-kelebihan Isuzu Panther. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kekurangannya tentu saja ya teman-teman. Setelah kelebihan-kelebihan itu saya uraikan, ini sekarang kekurangannya ya teman-teman. Nah, kekurangannya adalah ya model ya teman-teman. Modelnya ya harus bisa dimaklumi ya. Memang agak MPV 2000-an lah gitu. Jadi model-model ini bukan modelnya seperti desain tidak sporty. Cuman model-modelnya ini maksud saya adalah seperti plafonnya masih kain ya teman-teman. Terus handle pintunya masih model cungkil. Nah, itu modelnya memang mengingatkan pada MPV 2000-an ya. Itulah kekurangannya. Jadi tidak semodern ini, tapi ya balik lagi ya, kalau orangnya senang model-model MPV 2000-an sih tidak masalah ya teman-teman. Selanjutnya kekurangan lainnya yakni adalah miskin fitur ya teman-teman. Jadi di Panther ini ya mobilnya itu jalan AC dingin sudah ya teman-teman, segitu. Jangan mengharapkan fitur macam-macam lah ya teman-teman, karena tidak ada misalnya MID, tidak ada, lalu ya tidak ada fitur-fitur seperti MPV sekarang lah ya, misalnya MID atau audio steering switch ya, atau juga cruise control. Wah, itu nggak ada lah ya teman-teman, fitur-fitur fitur-fitur pemanja itu ya. Bahkan joknya juga tidak ada, jok tengahnya itu tidak bisa maju mundur ya, tidak bisa sliding, fix saja begitu. Nah, itu kekurangannya ya, ini miskin fitur ya. Selanjutnya adalah kekurangannya adalah teknologi mesin jadul ya. Tapi memang inilah ya, dibalik kebandelannya yaitu karena teknologi mesin Panther ini masih jadul ya, kendati turbo ya, tapi ini turbonya juga low pressure ya teman-teman. Turbonya lebih untuk keiritan BBM ya, bukan untuk ke performa ya. Selanjutnya adalah untuk varian Grand Touring ini sedikit lebih boros dari varian lain ya, karena bobot bodinya ini lebih berat. Tapi ya seboros-borosnya Panther teman-teman, tidak akan kurang dari 110 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kekurangan lainnya adalah putaran bawahnya agak lemah ya, tapi kalau udah menengah ke atas agak lumayan ya teman-teman. Lalu kekurangan lainnya adalah handling ya teman-teman. Handlingnya memang kalau kita kecepatan tinggi berkelok-kelok gitu, handlingnya menurut saya sih agak kurang atau cenderung buruk lah handlingnya. Tapi ya ini sebenarnya sih agak harus dimaklumi ya, karena ini adalah MPV ya teman-teman. Selanjutnya adalah bagasi ya teman-teman. Sebenarnya bagasinya itu luas ya, cuman karena pelipatan bangku ya teman-teman, pelipatan bangkunya jadul ya, dan bangkunya ini tebal ya, bangku baris ketiganya, sehingga membuat ruang bagasinya itu agak terkikis ya. Jadi bagasinya agak sempit ya, apalagi bila bangku baris ketiga ditegakkan ya. Tapi ya itu karena ini dibalik itu kelebihannya ya, joknya itu kan tebal, jok Panther itu ya tebal dan empuk teman-teman. Selanjutnya kekurangan terakhir ya ini ya, ini harga baru ya, ini tuh tidak sesuai ya dengan fitur yang dibawa ya. Jadi ya itulah, orang beli Panther bukan karena fitur ya, tapi karena kebandelan dan kebanyakan mesinnya. Sekian ya video dari Albariki Channel. Dukung terus ya Albariki Channel dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya, agar Albariki Channel dapat terus membuat video-video seperti ini. Ingin tahu video Albariki Channel yang lain? Silahkan klik playlistnya ya. Di situ telah tersedia review mobil, rumah, tempat wisata, dan review makanan. Terima kasih telah menonton.